Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadala bidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kemarin menceritakan tentang Zaid bin Harithah sampai keislaman beliau Islam di antara pertama-pertama yang masuk Islam daripada budak-budak yang dimerdekakan, bahkan keislaman beliau setelah Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Manaqibuhu wa fadailuhu, kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Zaid bin Harithah. Anna Allah Ta'ala fi kitabihi sahabiyan. Anna Allah Ta'ala qala fi kitabihi sahabiyan atau kataba fi kitabihi sahabiyan bittifaqin bi ismihi illa Zaid bin Harithah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan satupun daripada sahabat Nabi dengan namanya secara sepakat. Dari awal surat Fatihah sampai An-Nas tidak ada satupun nama sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Sayyidina Zaid. Kalau Sayyidina Abu Bakar disebut suhbahnya, pertemanannya. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Di situ Allah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad mengatakan kepada sahibihi, temannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi kalau nama yang disebut hanya Sayyidina Zaid bin Harithah dalam Al-Qur'an. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha, ketika Allah memerintahkan dan mengabarkan bahwa Allah menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab. Allah menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab setelah selesai masa iddah daripada pernikahan antara Zaid dan dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Dan kemarin diceritakan bahwa Sayyidah Zainab ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Nah, setelah dinikahkan turun ayat yang menceritakan tentang diperintahkan untuk menceraikan dan akan dinikahi oleh Rasulullah. Bahkan di situ akan diomongi oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah menikahi menantunya sendiri. Sampai turun ayat maka nama Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukan ayah dari laki-laki salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran namanya yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Yang kedua, annahu radhiyallahu anhu hibbu Rasulillahi sallallahu wa abu hibbi. Beliau Sayyidina Zaid itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Bahkan istilahnya itu disebut dengan hib. Hib itu kalau bahasa anak nakal itu hib itu namanya pacar biasanya ya, itu saking menunjukkan kesenangan. Tapi kalau di sini orang yang sangat dicintai oleh Nabi, banyak orang yang dicintai Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, banyak daripada sahabat. Bahkan mereka semua merasakan mereka dicintai oleh Nabi. Saking besarnya mereka perasaannya dengan cintanya Nabi, menganggap dia yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya, karena memang Nabi sudah ditegaskan bahwa rahmatan lil alamin. Nabi itu memang betul-betul terlihat cintanya kepada orang lain, itu terlihat. Kalau kita kan enggak. Kita senyum sama orang, kadang senyumnya kita ini senyum kecut.
Faham senyum kecil dia. Jadi senyum yang memaksa diri padahal sakit hati. Ya, mungkin kita melihat kalau ada dua orang yang nggak cocok kemudian saling senyum. Senyumnya ini nggak enak. Kenapa? Saling nggak cocok. Tapi kalau Nabi enggak, orang yang disenyumi Nabi merasa dia orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan sampai ada satu sahabat yang tanya, siapa yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Aisyah. Wa minna rijal abuha. Jadi dia merasa dia paling dicintai oleh Nabi, dia berharap dia disebut oleh Nabi. Saking merasa bahwa dia itu sangat dicintai. Kayak nggak ada yang lain. Ya itulah memang harus dimiliki sosok yang meneladani mengikuti Nabi SAW. Orang yang di sekitarnya merasa yang paling disayangi. Padahal nggak mungkin kan. Semua orang sama kan nggak mungkin. Normalnya manusia, dan Nabi Muhammad juga selain beliau memiliki keunggulan, beliau juga manusia. Pasti ada kurang lebihnya dalam mencintai seseorang. Antar istri aja juga Nabi mencintainya nggak sama. Tapi semuanya mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Zaid bin Haritha ini mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada sahabat yang lain mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah, gak ada. Ya, kalau ibaratnya orang anak nakal itu kalau sudah disebutkan ini hibbi, ini kekasihku, ini berarti orang istimewanya. Termasuk Sayyidina Zaid bin Haritha. Bukan cukup di situ, enggak. Wa Abu Hibbi. Dan Zaid bin Haritha ini adalah ayahnya orang yang dicintai oleh Nabi juga. Itu Sayyidina Usamah. Putranya Sayyidina Zaid, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini ibunya Barakatul Habasyiyah. Barakatul Habasyiyah itu yang ngemong Nabi. Yang ngemong Nabi. Jadi budaknya ayahnya Nabi. Akhirnya ketika ayahnya Nabi meninggal diwaris oleh Nabi, jadi budaknya Nabi SAW dimerdekakan oleh Nabi. Barakatul Habasyiyah yang ngomong Nabi jadi kecil. Cerita yang Sayyidah Aminah pulang dari Abwa dari Madinah sampai di Abwa meninggal, itu Sayyidah Aminah bersama Barakatul Habasyiyah Ummu Aiman dengan Rasulullah. Lah yang membawa melanjutkan perjalanan adalah Ummu Aiman bersama Rasulullah SAW. Itu ibunya Usamah. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Zaid bin Harithah, ayahnya, "Ya Zaid, anta maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbul qaum ilayya." Wahai Zaid, kamu adalah orang yang telah aku merdekakan dulu. Dan kamu bagianku dan kamu akan bersamaku. Keturunan Nabi bukan, tapi kamu bagianku dan kamu akan bersamaku. Dan kamu adalah orang yang paling aku cintai. Dan kamu adalah orang yang paling aku cintai. Nah, begitu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bi ta'midihi 'alal jaysh kullama ba'atha. Beliau selalu dipilih oleh Nabi menjadi pemimpin pasukan ketika Nabi mengutusnya. Ketika sudah Nabi mengutus dan di situ ada Zaid bin Haritha, pasti yang menjadi pemimpin adalah Zaid bin Haritha. Nggak mungkin nggak. Artinya orang yang sangat paling dipercaya oleh Nabi SAW untuk membawa pasukan. Karena menjadi pemimpin dalam pasukan ini nggak sekedar pokoknya jalan. Pemikirannya harus lebih dewasa, kemudian wawasannya harus luas, terus mengatur strateginya harus bagus. Jangankan peperangan, kita berangkat umroh, haji, itu harus ada pendamping, istilahnya tour leader. Itu orangnya harus benar-benar ngerti, gak plonga-plongo nek ngono, takoni visa gak ngerti. Nggak takoni harus gini, harus gimana nggak tahu. Jadi harus punya wawasan, pengalaman dan mengerti keadaan. Oh seperti ini, oh seperti ini, dan geraknya cepat. Apalagi ini perang, nggak sekedarnya. Tapi Nabi SAW sudah mengetahui bagaimana karakternya Zaid bin Haritha, Sayyidina Zaid bin Haritha, sehingga selalu ketika mengutus peperangan dan di situ ada Zaid bin Haritha, pasti yang jadi pemimpin Zaid bin Haritha.
Dan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan fi jaishin qad illa amarahu alaihim. Tidak pernah Rasulullah mengutus Zaid di dalam satu kelompok barisan peperangan kecuali yang dijadikan pemimpin oleh Rasulullah adalah Zaid bin Harithah. Bahkan walau baqiya ba'dahu istakhlafahu. Kalau andai Rasulullah wafat, Zaid bin Harithah masih ada, yang dijadikan khalifah setelahnya adalah Zaid bin Harithah. Yang mengatakan putrinya Sayyidina Abu Bakar, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nggak mungkin beliau akan mengatakan ayahnya mestinya Z. Enggak. Logikanya manusia seperti itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Betul-betul Z ini orang istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mengingkari bahwa sahabat termulia Sayyidina Abu Bakar, tapi tetap cintanya Nabi kepada Zaid bin Harithah sangatlah besar. Lah beliau meninggal dalam keadaan syahid fi Mu'tah, di dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini satu-satunya peperangan. Kalau dalam bahasa Arab itu perang itu ada ghazwah, ada sirayah. Ada ghazwah, ada sirayah. Lah sirayah itu atau sarayah itu adalah peperangan yang tidak dihadiri Nabi. Kalau ghazwah dihadiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu-satunya Mu'tah, perang yang tidak dihadiri Nabi tapi dinamakan dengan ghazwah. Perang Mu'tah ini perang yang tidak dihadiri Nabi tapi dinamakan dengan ghazwah. Kenapa? Nabi langsung menunjuk beberapa orang dan akan terbunuh di situ. Dan betul-betul Nabi memperhatikannya. Ya. Dan Nabi subhanallah sudah diberitahu oleh Allah bahwa ini meninggal sudah tahu sebelum peperangan. Dan yang dipilih oleh Nabi saat itu di tahun ke-8 pada bulan Jumadil Ula. Usianya Zaid bin Harithah 55 tahun. Usianya 55 tahun. Yang dijadikan oleh Rasulullah pemimpin saat itu adalah beberapa orang. Beberapa orang dijadikan pemimpin. Cuman Rasulullah mendahulukan Zaid bin Harithah daripada yang lain. Jadi Nabi mengatakan fa'akhadha Zaid al-liwa. Ya. Yang membawa panji nanti adalah Zaid bin Harithah menjadi pemimpinnya. Faqatala hatta qutil. Dia berperang sampai dia terbunuh. Akhirnya pindah. Terbunuh qutila ta'anan birramah. Jadi ditombak, meninggal dalam keadaan ditombak dengan tombak. Setelah itu akan dibawa oleh Ja'far. Faqatala wa qutila. Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, atau Ja'far At-Tayyar. Ya, dia berperang, bahkan dia terbunuh. Bahkan terbunuhnya lebih sadis. Terpotong tangan kanan, panji dibawa tangan kiri. Terpotong tangan kiri, panji dibawa dengan dua tangan. Akhirnya terbunuh beliau. Dibawa oleh Abdullah bin Rawaha atau Abu Ubaidillah atau siapa gitu. Dan akan terbunuh, kemudian akan dibawa oleh Saifun min Suyufillah. Akhirnya dibawa oleh Khalid bin Walid dan peperangan pun dimenangkan. Nah, itu di Mu'tah itu dalam riwayat sampai beberapa puluh tahun yang silam, setiap di bulan di mana peperangan terjadi masih terdengar suara pedang. Ini diceritakan oleh orang-orang Syam, orang-orang Mu'tah. Mu'tah itu di Yordan kalau sekarang. Di Yordan. Mereka menceritakan hal itu masih terdengar. Sampai dibangun satu universitas di daerah situ, suara itu kemudian menghilang. Nggak pernah lagi terdengar suara itu, tapi sebelumnya masih terdengar. Dan sampai sekarang masih diadakan perayaan hauliyah tentang syuhada Mu'tah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid di Mu'tah di Yordania. Lama ata Rasulullah SAW khabar qatl Ja'far wa Zaid baka. Ketika Nabi mendapatkan kabar tentang terbunuhnya Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Zaid, Nabi nangis. Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Zaid, Nabi menangis. Katanya Nabi, akhwaya wa mu'nisaya wa muhdithaya. Ini dua orang ini orang yang saudaraku, ya, karena memang betul-betul Nabi mencintai mereka keduanya, dan orang yang selalu menenangkanku saat orang kafir Quraisy menindas di kota Mekah. Yang membela Nabi mati-matian Zaid bin Harithah dan Ja'far
bin Abi Thalib. Ketika hijrah ke Habasyah, yang memimpin mereka Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Nabi ke Taif, dilempari batu, yang menenangkan Nabi Zaid bin Harithah. Selalu seperti itu. Dan orang yang selalu diajak bicara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah menyaksikan sendiri bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah orang yang mendapatkan gelar syahadah, karena meninggal dalam keadaan syahid. Dan itu disebutkan oleh Nabi sebelum Zaid bin Harithah meninggal, saat berjalan menuju peperangan, dan disampaikan sampai di situ akan dibawa oleh Saifun min Suyufillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Zaid bin Harithah, dicintai oleh Rasulullah sebagaimana dicintai oleh sebagaimana Rasulullah mencintai Sayyidina Zaid bin Harithah. Kumpulkan bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, alhamdulillah rabbil alamin. Hadrat Al-Fatihah.